Biarlah selalu hati kami berlimpah dengan syukur akan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku percaya firman-Mu dapat merubah setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, biar di hati kami yang subur ini, Tuhan nyatakan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu. Firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang membawa perubahan dalam hidup, firman yang tajam seperti pedang bermata dua, yang masuk sampai ke dalam kehidupan kami, mengeluarkan semua potensi-potensi ilahi dalam kehidupan kami. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap hidup kami. Dan di atasnya kami hidup, kami janji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Thank you Pastor Herbert dan semua leadership team yang ada di gereja MCC di tempat ini. Sangat senang saya hari ini bisa berjumpa lagi dengan saudara dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya berdoa Tuhan jaga kita punya hidup, Tuhan pelihara kita punya hidup, dan semua rencananya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya memberi judul, apa yang akan kita bahas bersama-sama adalah The Journey of Love atau perjalanan kasih. Saya menemukan bahwa waktu Bapa utus anaknya turun ke dunia dan selamatkan kita punya hidup, Tuhan memilih sebuah perjalanan yang saya sebut dengan nama perjalanan kasih itu. Dan biarlah perjalanan kasih ini jugalah yang menyertai setiap langkah dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Kita akan baca sebuah kisah yang sangat terkenal yang Yesus pernah ceritakan dalam kitab Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan membacakannya. Sebab demikianlah firman Tuhan. Kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, saudara yang saya kasihi, saya belajar bahwa dalam hidup kita ada satu hal yang penting yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu namanya adalah journey.
bahwa setiap kita itu ada dalam setiap perjalanan. Seingat saya terakhir saya ke sini juga saya sempat sedikit singgung ini. Waktu itu judul yang saya berikan adalah The Journey of Faith atau perjalanan iman. Nah, kali ini saya akan bahas tentang The Journey of Love. Bahwa setiap kita ada di dalam perjalanan yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan ini. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Nah, di dalam perjalanan tentu ada satu bagian yang sangat penting yang gak boleh ada sebenarnya dalam perjalanan kita. Yaitu namanya adalah destinasi atau sebuah tujuan. Setiap perjalanan tentu akan mengarah kepada sebuah destinasi. Adalah hal yang sangat aneh ketika orang melakukan sebuah perjalanan tapi nggak punya destinasi dalam perjalanan tersebut. Ketika orang ditanya, Bapak mau kemana? Nah itu dia nak, itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya mau kemana ya sama hidup saya? Oh ikut arah angin aja lah. Angin ke kiri, saya ke kiri. Angin ke kanan, saya ke kanan. Kenapa Bapak mau melayani Tuhan? Wah, saya nggak pernah ditanya seperti itu. Kenapa Bapak mau ambil pekerjaan di bidang ini? Kenapa ya? Kenapa Anda mau menikah dengan dia? Waduh, wah kalau ini udah parah Bapak Ibu semuanya. Ini udah nggak bisa ditolerir lagi Bapak Ibu ya. Tapi tanpa sadar, kadang-kadang kita lupa bahwa dalam perjalanan yang sedang kita kerjakan, destinasi menjadi bagian yang sangat penting. Almarhum papa saya pernah berkata seperti ini, sebuah perjalanan tanpa sebuah destinasi itu sama seperti bermain sepak bola tanpa gawang Bapak Ibu semuanya. Bayangkan kita bermain sepak bola, serunya mungkin ada, capeknya mungkin ada, tapi pada akhirnya kita nggak bisa tentukan hasilnya menjadi seperti apa. Itulah sebuah perjalanan tanpa sebuah destinasi dalam kita punya hidup. Dan tentu setiap kita punya destinasi masing-masing yang Tuhan telah taruh dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, tetapi saya menemukan ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama bahwa ternyata destinasi itu tidak selalu bicara tentang sebuah tempat. Saya ulang baik-baik. Ternyata destinasi itu enggak selalu berbicara tentang sebuah tempat. Tapi destinasi itu juga berbicara tentang sebuah alasan di balik itu. Contoh sederhana. Hari ini saya ada di gedung Capitol yang sangat indah ini. Tujuan saya bukan mau ke gedung ini saudara semuanya. Saya punya alasan di balik kenapa saya ada di sini. Alasannya adalah saya mau beribadah dan saya dipercayakan melayani firman Tuhan hari ini di tempat ini. Kalau mungkin, jujur aja, kalau mungkin hari ini saya nggak ada undangan buat ada di sini, kemungkinan besar saya nggak akan ada di sini hari ini. Kalau mau fair, benar Bapak Ibu? Atau juga bukan, yang penting saya sudah sampai di gedung Capitol, udah. Jadi waktu duduk tadi saya sudah sampai. Waktu pujian mau selesai, saya dipanggil ke depan, nggak usah, saya duduk aja. Kenapa? Sudah selesai dong, yang penting saya sudah ada di gedung ini. Kan nggak begitu Bapak Ibu. Tapi saya punya alasan kenapa saya ada di sini. Hal yang sama juga dengan setiap hari mungkin dari pagi sampai sore kita bekerja. Saya bekerja. Dan setiap sore saya akan pergi ke sebuah destinasi yang namanya adalah rumah. Tapi tujuan utama saya bukan tempat yang namanya rumah. Tujuan utama saya adalah saya punya alasan di balik itu. Karena saya pengen bertemu dengan istri dan anak-anak saya gitu ya. Saya suka kepleset Bapak Ibu, saya sering bilang anak dan istri-istri saya gitu Bapak Ibu ya. Enggak, tapi saya mau ketemu dengan istri dan anak-anak saya yang sudah saya tinggalkan dari pagi sampai sore. Apalah artinya saya punya rumah yang bagus, interiornya bagus, keramiknya yang sangat mahal, home theater yang sangat bagus, tapi saya nggak punya alasan kenapa saya mau pulang ke rumah. Kenapa akhirnya makanya orang mungkin dia punya semua, dia punya rumah yang besar, dia punya rumah yang bagus, dia punya kamar yang indah, dia punya spring bed yang paling mahal, tapi orang males pulang ke rumah. Orang gak punya alasan untuk mau kenapa saya harus pulang ke rumah saya. Di situ saya belajar bahwa
Destinasi nggak cuma bicara tentang sebuah tempat, tapi destinasi juga bicara tentang alasan kenapa saya mau melakukan itu. Dan itu yang sangat penting yang perlu kita bangun. Nah, yang sering terjadi adalah orang suka terfokus memperindah tempat, tapi orang gagal memperkuat alasan. Kita pengen tempat bicara tentang pencapaian, tempat bicara tentang posisi, tempat bicara tentang jabatan, tempat bicara tentang apa yang saya berhasil achieve dalam hidup ini, tentang sebuah achievement. Tapi orang pengen kejar tempatnya, orang pengen kejar posisinya, orang pengen kejar pencapaiannya, tapi orang gagal perkuat alasan kenapa Tuhan harus taruh saya di posisi yang seperti itu. Kenapa Tuhan perlu percayakan sama saya sebuah bisnis? Kenapa hari ini saya ada dalam sebuah jabatan, dalam sebuah perusahaan? Kenapa hari ini saya mengerjakan sebuah ministry pelayanan? Kita pengen dapat itu, kita pengen capai itu, tapi kadang kita gagal perkuat alasan kenapa saya mau, atau alasan kenapa Tuhan mau taruh saya dalam kehidupan itu. Waktu Bapa tutus anaknya, selamatkan kita punya hidup, Yesus datang ke sebuah tempat yang bernama bumi. Tapi tujuan utama Yesus bukan tempat yang bernama bumi. Dia punya alasan di balik itu. Yaitu adalah kenapa dia mau datang ke bumi, karena dia mengasihi Anda dan saya. Bumi ini boleh indah, alamnya boleh indah, tapi semua keindahan yang ada di bumi ini gak akan ada artinya dibanding dengan cinta Tuhan dalam kita punya hidup. Artinya bumi ini menjadi gak penting lagi buat Tuhan kalau manusia gak ada di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu hal yang pertama yang kita perlu bangun dalam kita punya perjalanan kehidupan. Mari perkuatlah alasan dalam perjalanan kehidupan ini. Saya belajar Bapak Ibu semuanya ya. Waktu kita perkuat alasan, alasanlah yang akan buat kita bertahan waktu konflik datang. Alasanlah yang buat kita nggak akan mundur waktu tekanan menyerang kita punya kehidupan. Alasanlah yang membuat kita nggak akan kabur dari proses, kabur dari pembentukan dalam kita punya hidup. Alasanlah yang akan buat kita tetap setia berjalan meskipun yang di depan mata kita sedang terjadi hal yang jauh dari apa yang kita harapkan. Waktu kita perkuat alasan di dalam perjalanan kita punya hidup. Hari itu ceritanya adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan dia diserang oleh para penyamun. Dan para penyamun bukan hanya merampok orang tersebut, tapi mereka menghajarnya dan ditinggalnya dibilang setengah mati. Artinya sudah sangat sekarat. Lalu ceritanya berlanjut dengan lewatlah seorang imam. Imam sedang dalam sebuah perjalanan. Dan waktu imam melihat orang itu, yang dia lakukan adalah dia pindah ke seberang dan dia lanjutkan perjalanannya. Lalu yang kedua lewat juga seorang Lewi. Waktu orang Lewi lihat orang itu, yang dia lakukan adalah dia pindah ke seberang dan dia lanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba lewatlah seorang dari Samaria. Kita tahu budaya pada waktu itu orang Samaria nggak level mainnya sama orang Yahudi. Buat orang Yahudi, orang Samaria tuh orang yang bahasanya ya kasta yang sangat rendah buat mereka. Dan dikatakan firman Tuhan bilang, lewatlah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan juga. Waktu dia lihat orang itu, kata ini penting. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia putuskan, dia turun dari keledainya dan dia rawat bersihkan luka-luka orang tersebut. Dan dia gunakan dengan benda yang sangat mahal, yaitu dengan minyak dan anggur. Dia nggak pakai air, dua benda itu adalah benda yang sangat mahal. Dia bersihkan semua luka-luka yang ada di orang itu segera di tengah perjalanan mereka. Artinya apa? Buat imam dan buat Lewi, tempat jauh lebih penting. Maaf ya bro, saya sedang dalam perjalanan, tujuan saya di sini bukan ketemu kamu. Benar apa benar? Enggak. Saya punya sebuah tempat yang saya mau tuju. Itu penting buat saya. Pencapaian ini jauh lebih penting buat saya. Buat imam dan buat Lewi, tempat jauh lebih penting. Tapi buat orang Samaria, ini dia. Ketika dia menemukan alasan dalam perjalanannya,
tempat nggak lagi jadi hal yang penting. Selama alasan ada yang dia temukan dalam perjalanan. Bisa nggak orang Samaria ini bilang begini, Mas, jujur ya, saya juga lagi dalam perjalanan, begini aja deh, bertahan sedikit lagi. Nanti setelah semua acara saya selesai, yang saya mau tuju selesai, saya berjanji akan kembali tolong kamu di sini. Tapi mohon maaf nih, ada tempat yang saya mau tuju. Bisa nggak dia bilang begitu? Sangat amat bisa. Tapi ketika itu kenapa dia buat hal yang berbeda, ini yang saya temukan. Tanpa kasih, orang selalu gagal menemukan alasan dalam perjalanan dalam kehidupannya. Tanpa kasih, kita hanya mengerjakan semuanya, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tanpa kasih, kita akan gagal melihat alasan demi alasan yang kadang Tuhan suka tunjukkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Nah, hari ini berarti prinsip yang pertama yang kita perlu bangun. Mari perkuat alasan dengan apa yang sedang kita bangun dalam kita punya hidup. Perkuatlah alasan kenapa Anda membangun rumah tangga hari ini. Karena Anda sedang dihujani dengan segala bombardir yang berusaha menghancurkan keluarga hari-hari ini. Perkuatlah alasan kenapa Tuhan taruh Anda dalam sebuah jabatan dalam perusahaan hari ini. Karena disitulah semakin Anda kuat temukan alasannya. Itu yang membuat Anda bisa berfungsi dengan maksimal. Anda bisa bertahan ketika ada masalah. Anda nggak akan mudah menyerah ketika ada tantangan. Anda tetap akan berjalan dengan setia dalam perjalanan Anda. Ketika kita perkuat alasan yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Anda mau menjadi jemaat MCC Jakarta sendiri? Jangan jawab ke saya, jawab ke Pak Gem aja ya. Itu bukan jawabannya, bukan ke saya. Tapi kadang-kadang, kenapa Anda datang hari Minggu ke sini? Kita semua datang ke sebuah tempat yang sama. Namanya Gedung Capital, lantai 3, hall, ruang ibadah gereja MCC Sleepy. Tapi kalau kita tanya, apa alasan saya ada di sini hari ini? Setiap kita mungkin punya alasan yang berbeda-beda. Karena saya mau menyembah Tuhan bersama-sama keluarga rohani saya, Pak. Karena saya mau mendengarkan firman Tuhan dan saya mau bertumbuh. Karena saya mau cari jodoh yang cocok di sini, Pak. Loh, salah gak? Lebih baik mana? Cari jodoh di gereja atau di diskotik, saudara? Anda jawab sendiri gitu ya. Tapi setiap kita tentu punya alasan. Nah, hari ini yuk pertajam, perkuat alasan kita. Itu yang buat kita akan bertahan meskipun ada banyak hal yang mungkin kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kita punya hidup. Amin. Baru prinsip yang kedua. Ternyata juga saya temukan bahwa kendaraan itu enggak sepenting destinasi. Destinasi itu jauh lebih penting daripada kendaraan. Mana lebih penting? Tujuankah atau kendaraankah? Saya sadar Bapak Ibu, semakin nyaman kendaraan yang kita pakai, semakin nyaman perjalanan kita. Tentu, naik pesawat di kelas ekonomi kelas dan di kelas bisnis kelas, nyamannya pasti berbeda. Tapi tujuannya berbeda enggak? Tujuannya tetap sama. Tanpa sadar kadang-kadang kita sering terdistraksi, kita sering terganggu perjalanan kita, karena ada distraction tanpa sadar, kita akhirnya lebih terfokus kepada kendaraan yang harus saya pakai demi sampai pada sebuah destinasi. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa tujuan jauh lebih penting daripada kendaraan. Kendaraan bicara soal fasilitas, kendaraan bicara tentang gini, apa yang saya bisa dapat dalam hidup ini. Kendaraan bicara tentang benefit dalam kehidupan ini. Saya nggak bilang kita nggak perlu cari benefit, saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu fasilitas. Tapi saya belajar Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa hidup itu bukan cuma tentang untung atau rugi saja Bapak Ibu. Hidup bukan cuma tentang apa yang saya bisa dapat saja. Hidup bukan cuma tentang apa yang saya bisa peroleh dalam perjalanan ini. Tanpa sadar orang sering berhenti perjalanannya, tanpa sadar orang kadang terhambat perjalanannya, bahkan kadang gak sampai pada destinasi karena dia cuma sibukkan dia punya diri dengan kendaraan yang ada yang dia miliki, apa yang dia bisa dapat dalam hidup. Nah, ini yang kita perlu bangun, kita perlu pertajam dalam kita punya hidup. Lebih penting tujuankah dalam kita punya hidup? Atau kita hanya terfokus kepada kendaraan yang kita gunakan untuk sampai tujuan? Nah, ini yang kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi saya ulang, siapa yang gak mau dilayani Bapak Ibu? Siapa yang gak pengen bisa dapat semuanya?
Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus terus ingatkan saya punya diri bahwa saya bukan artis, bahwa saya bukan influencer, bahwa saya bukan orang yang dilihat, enggak. Meskipun kita mesti berjuang, percayalah ini bukan plastik Bapak Ibu. Saya pernah diundang di sebuah gereja hari Minggu ya. Hari Seninnya udah ditelepon, Pak, nanti makan siang itu ada Starbucks, ada Chinese food, ada steak. Bapak mau pilih yang mana Pak buat makan siang nanti pas break? Pak, ayatnya aja saya belum siapin Pak, saya bilang. Ya ampun, saya bilang. Kenapa? Siapa yang gak suka dilayani Bapak Ibu? Tapi saya harus sadar, ingatkan saya punya diri. Saya ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita ada untuk melayani. Kalau saya tanya, apa benefit menjadi jemaat MCC? Tanpa sadar. Kadang-kadang kita datang ya, di sini enggak, di sini semua setia, amin. Tapi kadang-kadang kita datang ke sebuah tempat cuma untuk lihat apa yang saya bisa dapat dari tempat ini. Apa keuntungannya kalau saya bisa dapat di tempat ini? Benefitnya apa? Dan kalau saya nggak dapat lagi keuntungan untuk saya kerjakan di sini, untuk apa lagi saya harus ada di sini? Bapak Ibu, gereja itu bukan food court Bapak Ibu. Kalau food court itu kita datang kita pilih menunya. Wah ini minggu ini pendetanya lucu nih, saya tahu nih. Kalau khotbah kita ketawa terus nih, ini boleh nih. Oh yang minggu ini, saya tahu nih, ini pendeta kalau khotbah paling lama 20 menit. Gak pernah lama. Nah, cocok nih yang ini nih. Nah, yang minggu ini, aduh saya tahu nih. Ini pendeta dari mulai sampai selesai, marah-marah terus. AC panas marah, lampu silo malah, pujian lama marah. Hari ini alasannya apa ya kita mesti nggak datang? Enggak, gereja ini bukan food court Bapak Ibu. Gereja ini tempat kita dididik, bertumbuh, dimuridkan. Benar Tuhan berkati kita fasilitas. Pertanyaan simpel. Kalau ini semua benda ini nggak ada nih hari Minggu, semuanya diambil, kosong nggak di sini. Kita masih mau datang nggak hari ini di sini? Kita masih tetap mau beribadah nggak di sini hari ini? Karena kita datang untuk memberi kita punya diri. Saya ada untuk melayani. Jujur ya, kadang saya suka belajar dari teman-teman Muslim saya Bapak Ibu. Dulu saya pernah tinggal di sebuah daerah, nama daerahnya Misbang. Tahu Misbang? Dikit-dikit misi bang gitu ya, dikit-dikit misi bang gitu ya. Saking kecilnya di situ banyak musola, banyak masjid, banyak surau. Jadi saya banyak bergaul dengan teman-teman Muslim saya. Saya hampir nggak pernah dengar teman-teman Muslim saya kalau kita lagi ngobrol bilang begini, besok gue mau pindah masjid Kenapa? Wah khotibnya, ceramahnya nggak bagus. Saya nggak bertumbuh di sini. Nggak pernah dengar apa? Saya nggak pernah dengar mereka berkata, besok gua mau pindah masjid Kenapa? Nggak disapa. Sombong-sombong semua. Saya datang, pergi pulang, nggak ada yang negor. Nggak pernah saya dengar Bapak Ibu. Saya nggak pernah dengar mereka berkata, besok saya mau pindah masjid Kenapa? Sendal gua hilang. Kadang udah 10 kali hilang tetap. Terus. Nah kalau kita kan enggak, terluka, saya pindah, kecewa, pindah, kepahitan, pindah, dan akhirnya berkumpullah semua kita di sini. Kalau saya mau tanya jujur, apakah ini gereja pertama Anda setelah bertobat? Saya juga begitu kok, percayalah. Saya pernah menjadi orang Kristen jalan-jalan, pindah-pindah, terluka dan pindah. Tapi apa yang buat saya belajar? Karena begini, mereka itu cuma datang untuk beribadah, titik. Gak ada yang lainnya. Mereka cuma datang untuk beribadah sama Tuhan mereka, titik. Nah kadang kita datang untuk beribadah, supaya, agar. Dan kalau komanya itu kita nggak berhasil ditemukan, kita seperti rasa kayak untuk apa sih ada di sini lagi. Nah yuk, mungkin ini pesan yang gak enak, tapi kita perlu belajar dewasa, bahwa destinasi itu jauh lebih penting daripada kendaraan yang kita pakai. Agar apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap setia mengerjakannya. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap setia melewati hari demi hari, langkah demi langkah. Bukankah begini Bapak Ibu, kalau mau pergi mah gampang, semua orang juga bisa buat itu. Tapi waktu kita bertahan di tengah-tengah kekeosan kehidupan, baik dalam pelayanan,
baik dalam perusahaan Anda bekerja, baik dalam keluarga. Saya berdoa kita bijaksana, punya hati yang menimbang, dan bisa melakukan dan mengambil keputusan yang benar dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ada destinasi yang kita mau capai dalam hidup ini. Amin. So itu prinsip yang kedua. Baru yang terakhir, yang ketiga. Pemain keyboardnya boleh bantu saya? Saya ulang sedikit Bapak Ibu semuanya, saya review balik. Bahwa hari ini kita sedang bicara tentang the journey of love. Kita lagi bicara tentang bahwa perjalanan kasih itu berbicara tentang bahwa destinasi itu enggak hanya bicara tentang sebuah tempat. Tapi destinasi itu juga bicara tentang sebuah alasan dalam hidup ini. Biarlah kita enggak cuma terfokus memperindah tempat kita, tapi kita gagal memperkuat alasan. Ini prinsip hidup saya Bapak Ibu. Tuhan gak mungkin curang sama saya. Kadang kita suka curang. Orang boleh curang sama kita, orang boleh manfaatkan kita, tapi kita belajar bahwa Tuhan gak mungkin curang sama hidup kita. Dari tampak samping kayak kurang makan kah saya Bapak Ibu? Enggak kan? Tetap Tuhan jaga sampai hari ini. Tapi kadang kita gak siap sama realita itu. Saya dimanfaatkan pada sini. Saya dimanfaatkan oleh pemimpin saya, contoh ya. Saya dimanfaatkan oleh ini. Ini prinsip Bapak Ibu. Kalau Anda dimanfaatkan dalam hidup, itu artinya Anda bermanfaat. Gitu. Karena cuma orang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan dalam hidup. Kalau Anda nggak pernah dimanfaatkan dalam hidup, tanda tanya. Yang kedua, tujuan lebih penting daripada kendaraan. Mari jadilah jemaat yang dewasa, yang datang untuk memberi diri. Jadi kalau datang ke Pagem tuh gini, Pagem manfaatkan saya Pak. Jangan Pagem, tolong saya Pak. Ya boleh lah, pasti Pagemnya kan sangat-sangat. Herbert adalah seorang yang sangat murah hati. Mukanya aja serem ya, tapi hatinya itu wow, Hello Kitty gitu ya. Tapi mulai yuk, kita mulai melihat, kita mulai datang dengan sebuah mentalitas. Yuk, apa yang saya bisa lakukan bersama-sama di sini. Karena tujuan jauh lebih penting. Baru yang terakhir, yang ketiga adalah selama kita masih hidup. Itu berarti perjalanan kita belum selesai. Kalau Anda tarik napas dan hembuskan napas, selama masih ada udara yang Anda rasa keluar dari hidung, keluar dari telinga, dan keluar dari mulut, itu artinya perjalanan Anda belum selesai. Bapak Ibu. Orang kadang putuskan menyerah di tengah jalan. Orang kadang putuskan mundur di tengah jalan. Saya nggak bilang bahwa yang dihadapi mudah. Saya nggak berani sebagai seorang hamba Tuhan berkata, kalau Anda percaya Yesus, bebas dari konflik, bebas dari krisis, bebas dari masalah. Karena sampai kapanpun itu kadang-kadang akan menemani perjalanan kita. Tapi kita perlu sadar bahwa selama kita masih hidup, artinya perjalanan kita belum selesai. Selalu ada kesempatan yang baru ke depan. Selalu ada harapan yang baru. Bapak Ibu, harapan tuh bukan di belakang. Harapan tuh di depan. Harapan tuh yang dorong kita punya hidup, kita punya konsentrasi, kita punya arah. Gak lihat ke belakang, tapi kita lihat ke depan. Kalau kita lihat ke belakang, mungkin banyak kecewanya, banyak sakitnya, banyak terlukanya. Tapi selama kita punya kekuatan dan kemampuan, tetap terus lihat di depan. Yang di depan itu ada yang namanya harapan. Dan harapan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak pernah mengecewakan dalam hidup. Tetap teruslah berjalan dengan setia. Tetap izinkan Dia memimpin perjalanan kita. Sehingga satu hari nanti, kita sampai di garis akhir. Ada orang yang bilang gini, Bang, terima kasih ya Bang. Dulu Abang gak menyerah sama saya. Saya sudah mau berhenti Bang. Tapi karena Abang ada, saya ada di sini hari ini. Ada orang akan datang dan bilang, Om, terima kasih ya Om. Om gak pernah menyerah sama saya. Om tetap terus. Meskipun mungkin Om lihat saya udah gak ada harapan lagi. Tapi Om gak pernah menyerah. Yuk, lebih baik kita berjuang hari ini. Daripada akhirnya kita akan bersyukur bersama-sama. Karena Tuhan yang pimpin hidup kita.
Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu rencana-Mu yang terbaik. Ajar kami untuk tetap menemukan alasan dan bawa hidup kami berjalan dalam rencana-Mu setiap hidup kami. Biarlah hati kami berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan kasih karena apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami.